Yang pertama, Pak Ustadz Menahem Ali tadi mengatakan bahwa orang Timur Tengah tidak mengenal Yesus. Yang benar aja, Pak. Orang Timur Tengah memang tidak mengenal Yesus. Kan hanya orang Indonesia, Bapak tadi bilang, yang mengenal Yesus. Orang Timur Tengah menyembah Yesus itu dengan sebutan Yasua atau Yasu atau Isa. Shalom saudaraku, berjumpa lagi dengan saya Didi Juli. Beberapa waktu ini saya tidak sempat upload video ya, karena mata saya sakit lagi. Dan ini kemarin sakitnya lumayan agak parah, tapi puji Tuhan sekarang sudah lebih baik. Nah, dalam video ini saya akan menanggapi seorang ahli kristologi, namanya Bapak Ustadz Menahem Ali. Jadi beliau ini sedang menyamakan Yesus dengan Isa, dan dia juga menjelaskan nama-nama Yesus dalam berbagai bahasa. Benarkah beliau ini adalah seorang ahlinya ahli? Kok ahlinya ahli? Ahli kristologi? Mari kita bersama-sama menyimak video berikut ini. Ini yang dikenal adalah Yesus, bukan Yosua. Yesus itu Yunani. Jadi sebenarnya agak ironis bahwa orang Israel tapi namanya Yunani. Jadi Yesus itu nama umum, seperti kalau di Indonesia itu Bambang, Joko gitulah ya. Tapi ternyata setelah orang Kristen tahu bahwa namanya itu sebenarnya Yosua atau mungkin Yesha, orang Kristen tetap menyembah Yesus, nggak mau menyembah Yosua. Nah, maka untuk lebih detailnya, mari kita dengarkan dari ahlinya, dari Ustadz Menahem Ali. Kita dengarkan apakah Yesus dan Isa itu sama. Silakan Ustadz. Baik. Memang persoalan nama Yesus maupun nama Isa sekarang ini menjadi perdebatan sengit di dunia akademik, terutama dalam konteks keagamaan maupun dalam konteks kebahasaan. Apalagi dalam konteks bahasa Indonesia juga problem besar, karena istilah Yesus dalam bahasa Indonesia itu sebetulnya mengadopsi dari bahasa Belanda. Kalau di Malaysia, orang Malaysia tidak pernah mengenal istilah Yesus, tapi mereka mengenal istilah Jesus. Tidak pernah mereka mengenal Matius, tapi mereka mengenal Matthew. Kalau di Indonesia mereka mengenal Matius, karena itu pengaruh bahasa Belanda. Nah, kebetulan orang-orang di Indonesia ini mengenal nama Yesus itu karena kolonialisasi Belanda, sementara mengenal nama Isa itu proses Islamisasi di Indonesia. Nah, saya tidak bicara mengenai konteks keindonesiaan dulu, saya bicara dalam konteks kebahasaan dalam nuansa kitab suci. Jadi, kalau di dalam tradisi Timur Tengah, sebetulnya nama Yesus itu tidak dikenal. Nama Yesus itu tidak dikenal. Di Timur Tengah sendiri nama Yesus, istilah Yesus atau Jesus tidak dikenal. Tapi yang dikenal adalah istilah Yesu dalam bahasa Ibrani, atau Aiso dalam bahasa Aram, atau istilah Yesu dalam bahasa Arab, atau istilah Isa dalam bahasa Arab di Timur Tengah. Wah, ini beruntung sekali ya umat Islam ini. Dimanapun nama yang disembah itu sama, yaitu Allah, gitu ya. Saya kok jadi gagal fokus ya dengan Bapak pembawa acara ini tadi ya. Karena beliau bilang tadi itu orang Ibrani kok namanya Yunani. Ini aneh menurut dia. Ya Bapak yang aneh, karena Bapak itu nggak tahu apa-apa tentang kekristenan, nggak pernah tahu tentang sejarah kekristenan, tapi Bapak merasa paling tahu tentang Kristen. Jadi dulu zaman Yesus itu biasa kalau orang punya 3 nama. Nama Ibrani, nama Aramaik, dan juga nama Yunani. Dan Yesus juga punya 3 nama ini semasa hidupnya. Kemudian Bapak tadi juga bilang, loh namanya kok Yosua? Kenapa orang Kristen nggak mau menyembah nama Yosua, tapi menyembah nama Yesus? Ya karena bahasa Indonesianya untuk Yeshua Hamashiach atau Yesus Kristus adalah Yesus, Pak. Meskipun kami menyembah kepada Yesus, tapi kami mengimani kepada Yesus yang sama dengan nama Yehoshua Hamashiach.
Nah, kita akan kembali kepada ahlinya ahli, intinya inti, core of the core, Bapak Ustadz Menahem ahli, yang kata Bapak pembawa acara tadi itu adalah ahli kristologi. Tapi saya melihat Bapak Ustadz Menahem ahli ini ada kesalahan di dalam menyebutkan nama-nama Yesus di dalam berbagai bahasa. Yang pertama, Pak Ustadz Menahem ahli tadi mengatakan bahwa orang Timur Tengah tidak mengenal Yesus. Yang benar aja, Pak. Orang Timur Tengah memang tidak mengenal Yesus, kan hanya orang Indonesia Bapak tadi bilang yang mengenal Yesus. Orang Timur Tengah menyembah Yesus itu dengan sebutan Yasua atau Yasu atau Isa. Jadi ya kalau mereka ditanya tentang Yesus ya pasti mereka bingung, geleng-geleng kepala gitu ya. Nah, kemudian Pak Menahem ahli tadi menyebut bahwa dalam bahasa Ibraninya nama Yesus adalah Yesu. Kemudian Iso dalam bahasa Aramaik dan dalam bahasa Arab Yasua atau Isa. Nah, ini ada kesalahan ya. Karena dalam bahasa Ibraninya nama Yesus adalah Yehoshua Hamashiach. Kemudian dalam bahasa Aramnya adalah Yeshua Hamashiach. Kemudian dalam perkembangannya menjadi Yeshua atau Yeshu. Dan dalam bahasa Yunaninya adalah Yesus Kristo. Dalam bahasa Arab, Isa. Tapi orang-orang Kristen di Arab tidak memanggil dengan nama Isa, melainkan dengan Yasua atau Yasu. Dan dalam bahasa Inggrisnya adalah Jesus, dalam bahasa Indonesianya adalah Yesus. Nah, apakah Yesus yang kami sembah di dalam Kristen sama dengan Isa di dalam Islam? Jelas berbeda. Kenapa? Dari silsilahnya, sejarahnya, semuanya berbeda. Tidak ada yang sama. Mungkin maksudnya yang mau dikutip adalah Yesus atau Isa di dalam Kristen. Tapi menjadi salah karena sumber yang dipakai di dalam penulisan adalah salah. Kenapa begitu? Karena di dalam Kristen, Yesus lahir di kandang. Tapi di Islam lahir di bawah pohon kurma. Dan ini ditulis di dalam Injil palsu Matius. Di dalam Kristen, Yesus tidak pernah berbicara di dalam buayan ibunya ketika dia masih bayi. Tapi di Islam disebutkan bahwa Yesus pernah berbicara di dalam buayan ibunya ketika masih bayi. Dan ini dicatat di dalam Injil kanak-kanak Yesus. Ini adalah kitab apokrif. Kemudian di dalam Kristen, Yesus tidak pernah membuat mujizat dari tanah liat menjadi burung ketika umur 12 tahun. Tapi di dalam Islam cerita ini ada. Dan cerita ini selaras dengan Injil Thomas, yaitu Injil atau kitab apokrif. Di dalam Kristen, Yesus mempunyai murid-murid, tetapi di dalam Islam tidak jelas siapa muridnya. Di dalam Kristen, Yesus mati disalib, tapi di dalam Islam mengatakan Yesus tidak mati disalib, melainkan diserupakan. Dan ini selaras dengan Injil-Injil Gnostik dan bidat Doketisme dan juga Injil Barnabas. Jadi dari semuanya ini dapat disimpulkan bahwa Isa di dalam Islam dengan Yesus di dalam Kristen itu adalah berbeda, tidak sama. Sekian dari saya, semoga ini menambah pengetahuan kita dan membangun iman kita kepada Tuhan Yesus. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.